Environmental pollution contributed to the deaths of about 9 million people in 2015. Moving on to other global news stories, That's nearly following 15 four times as deadly many terror deaths attacks from in Israel war over the past and all few forms weeks, of in which violence. 14 That people have been staggering killed and figure many comes from a injured. study Israeli published security this week forces in are the now medical scouring journal the The country and the Lancet. West Bank for Here's Anna suspects. Werner. On Wednesday, according to This the guy's gonna Palestinian act Health like Ministry, two really teenagers way. were shot dead New by Yorker the Israeli Chelsea army Dumas. during a clash. Pada tahun 2154, bumi mengalami banyak masalah, seperti krisis pencemaran lingkungan, punahnya satwa langka, perang yang masih berkecamuk, dan krisis energi yang parah akibat eksploitasi besar-besaran. Sampai akhirnya, sebuah perusahaan berbasis luar angkasa bernama RDA atau Resource Development Administration membuat sebuah gebrakan baru. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, perusahaan ini membuat sebuah kapal induk luar angkasa yang mampu bergerak dengan kecepatan hampir menyentuh kecepatan cahaya. Perusahaan RDA berambisi untuk mencari planet yang kemungkinan memiliki energi terbaru yang bisa dimanfaatkan. Setelah bertahun-tahun menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di bintang Alpha Centauri. Di salah satu planet bernama Polytemis, mereka menemukan sebuah bulan dari 14 satelit di planet itu yang memiliki kehidupan. Mereka menyebutnya Pandora. Pada dasarnya, Pandora merupakan sebuah bulan atau sebuah satelit, bukannya sebuah planet. Pandora memiliki kemiripan lingkungan 98% seperti di bumi. Sama-sama memiliki flora dan fauna, memiliki sumber mata air, ada kehidupan makhluk humanoid yang disebut suku Navi. Hanya saja, manusia tidak bisa menghirup udara di Pandora karena udaranya berisi amonia yang berbahaya, bukan oksigen. Selain itu, Pandora memiliki sumber daya mineral yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu unobtainium. Untuk itu, perusahaan RDA mengirim manusia dan membuat sebuah markas untuk meneliti setiap detail kehidupan di planet ini. Salah satunya Tommy, saudara kembarnya Jack Sully. Oke, sekarang kita masuk ke filmnya. Awal film menampilkan seorang pria yang mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai ke bawah. Dia bernama Jack Sully, seorang anggota militer Navy yang sudah pensiun. Suatu hari, dia memasuki sebuah bar. Terjadi sedikit keributan dengan pengunjung lain dan mengharuskan Jack diusir dari bar itu. Tiba-tiba, dia dihampiri dua orang pria dan pria itu memberitahu bahwa saudara kembarnya bernama Tommy telah meninggal dunia. Tommy adalah seorang ilmuwan sekaligus operator tubuh avatar. Karena genetik Jack dan saudaranya mirip, dia kemudian ditawari menggantikan peran kakaknya untuk meneliti planet Pandora dengan bayaran yang cukup besar. Akhirnya, Jack setuju dengan tawaran itu. Dengan sebuah kapal induk luar angkasa, Jack Sully menempuh perjalanan selama 5 tahun 9 bulan 22 hari dari bumi menuju planet Pandora. Tujuan utama manusia ke planet ini adalah untuk memanen sumber daya unobtainium yang melimpah. Unobtainium merupakan sebuah mineral yang sangat langka yang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif, pelapis kapal luar angkasa, superkonduktor, pengganti bahan bakar fosil, dan masih banyak lagi. Dengan pesawat yang lebih kecil, Jack dan prajurit lainnya mendarat di Pandora dan mereka disambut oleh seorang kolonel yang dikenal tegas, pantang menyerah, ambisius, dan tak takut apapun. Dia bernama Kolonel Miles Quaritch. Security, it is my job to keep you alive. Jack kemudian dihampiri seorang pria bernama Dr. Norm Spellman, seorang ilmuwan yang nantinya akan menjadi rekan satu timnya.
Norm kemudian mengajaknya ke sebuah laboratorium yang digunakan untuk mencampur antara DNA manusia dengan DNA suku Na'vi. Hasil modifikasi genetik ini yang disebut avatar, sebuah makhluk humanoid berwarna biru yang bisa dikendalikan oleh manusia. Jack juga menemui pimpinan program avatar ini bernama Grace Agustinus. Tapi, kehadiran Jack kurang mendapat respon baik karena keadaannya yang lumpuh dan dianggap sebagai beban dalam tim. Grace kemudian mengadukan ini kepada direktur perusahaan RDA bernama Parker. Menurut dia, Jack adalah aset yang berharga. Jack bisa langsung terhubung dengan avatar milik Tommy karena genetiknya yang hampir sama. Kalau orang lain otomatis membutuhkan avatar baru dan itu membutuhkan biaya yang besar. Mau nggak mau, Grace harus bisa bekerja sama dengan Jack. Dengan alat mirip seperti kapsul, Norm dan Jack berhasil masuk ke dalam tubuh avatar itu. Welcome to your new body, Jake. Good. Slow, Jake. Okay, well, no truncal attacks here. That's good. Oh, now don't take it easy. Don't get ahead of yourself, okay? Hey, come on. They're gonna put you out. Sebuah pengalaman yang luar biasa bagi Jack, karena akhirnya dia bisa menggerakkan kakinya, berjalan, dan berlari kemanapun yang dia mau. Dimana ini nggak bisa dia lakuin di kehidupan nyata. Ketika tubuh avatar diistirahatkan, Jack kembali ke kehidupan nyata. Dia kemudian menemui Kolonel Miles yang ingin bicara dengannya. Sebelum itu, Jack bertemu dengan Trudy, seorang pilot wanita di Angkatan Udara RDA yang nantinya juga akan menjadi rekan satu timnya. You get soft. Dalam pembicaraan itu, Miles yang mengetahui bahwa dulu Jack adalah seorang marinir spesialis pengintai, dia kemudian diberi tugas khusus. Selain ditugaskan untuk meneliti planet Pandora bersama Grace, Jack ditugaskan untuk mengambil hati masyarakat suku Na'vi supaya memperbolehkan manusia mengambil unobtainium dalam skala yang besar. Jika upaya itu berhasil, Miles berjanji akan mengobati kakinya Jack yang lumpuh. Keesokan harinya, tim peneliti dengan tubuh avatar mulai menyusuri hutan Pandora. Hewan dan tumbuhan di sana seperti mengalami evolusi dengan warna dan ukuran yang sangat besar.
Tiba-tiba, mereka diserang oleh seekor hewan buas mirip seperti jaguar. Jack terus dikejar sampai harus melompat ke sebuah sungai untuk meloloskan diri. Jack yang terpisah dari timnya harus bertahan hidup dari liarnya hutan itu. Untungnya, datang salah satu wanita dari suku Na'vi menyelamatkan Jack. Wanita itu bernama Neytiri. Hey, slow down. But I just want to say thank. Teach me. Sky people do not learn, you do not see. Jack terus mengikuti kemanapun Neytiri pergi. Sampai akhirnya, tubuh Jack dihinggapi benih pohon suci yang sekilas mirip ubur-ubur. Yang mana itu pertanda baik. Jack kemudian dibawa ke sebuah pohon besar di mana di dalamnya ada koloni mereka untuk menemui ketua suku yang nantinya akan ditentukan nasib Jack apakah dibunuh atau dikembalikan ke asalnya. Akhirnya, ketua suku memutuskan Jack tetap hidup supaya bisa mempelajari kebiasaan manusia. Jadi, manusia dan suku Na'vi bisa saling mempelajari kehidupan satu sama lain. Dan Neytiri sendiri ditugaskan untuk mengawasi setiap gerak-gerik Jack. Akhirnya, Jack kembali ke tubuh aslinya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada tim peneliti dan Kolonel Miles. Dia juga diingatkan akan tugas utamanya, yaitu mengambil hati masyarakat suku Na'vi dan menyuruhnya pergi dari pohon besar itu. Jack hanya punya waktu selama 3 bulan untuk menyelesaikan misi ini. Jika tidak berhasil, maka pohon itu akan dihancurkan dengan rudal. Tanpa membuang-buang waktu, para peneliti menuju fasilitas yang khusus ditempatkan bagi timnya yang terletak di sebuah pegunungan. You should see your faces. Jack kembali ke tubuh avatar itu dan mulai kembali melanjutkan misinya.